Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardo wa ja'alaz zulumati wan nur wa tabarakalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in indahu bimiqdarin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatal lil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita selalu tidak bosan-bosannya setiap saat untuk bersyukur kepada Allah. Kenapa bersyukur? Karena kita bisa hadir di sini, kita bisa bekerja di Telkom, di sebuah perusahaan BUMN. Kenapa bersyukur? Orang lain gak kerja, nganggur, kita kerja. Orang lain gajinya pas-pasan, kita lebih dari pas-pasan. Betul Bapak? Kalau ada yang bilang gak betul, berarti gak bersyukur. Uang yang diterima selama ini gak dapat nikmatnya. Kalau ada yang mengatakan gak cukup uang yang diperoleh setiap bulannya. Jadi kalaupun nilainya sedikit, tetap saja Bapak harus mengatakan Alhamdulillah. Supaya apa? Supaya Allah kasih kenikmatan. Jadi Pak JM, kalau seandainya pegawai itu ada yang menggerutu, ya gajinya pas-pasan, memang jadi pas-pasan betul-betulan. Yang menjadikan pas-pasan dirinya sendiri, karena dia yang memandang gaji itu dengan nilai pas-pasan. Tapi kalau dia bersyukur pada Allah, maka yang pas-pasan tadi menjadi bertambah karena berkahnya. Ya, karena berkah kita, Allah memberikan nilai tambah. Ya, lain sakatum la azidanakum walain kafatum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Jadi nikmatnya itu tidak hanya uang yang kita peroleh dari gaji itu bertambah dari 2 juta ke 3 juta, tidak. Tidak hanya itu. Tapi uangnya tetap 2 juta. Cuman berkahnya 2 juta karena kita bersyukur, maka jadi berguna banyak uang itu. Dipakai makan sedikit, uangnya kenyang, sehat. Tapi kalau nggak berkah, uangnya banyak dipakai makan, sakit melulu. Makanya kalau belanja kemahalan terus, itu nggak berkah, nggak cukup akhirnya. Apalagi kalau udah pas-pasan, tambah nggak cukup. Nah jadi Bapak Ibu di sini, kalau yang gajinya pas-pasan, mau tahu strateginya supaya cukup gaji pas-pasan itu? Strateginya bersyukur kepada Allah, pasti cukup, yakin, insya Allah. Gaji 1,5 juta, gimana bisa hidup Pak? Jangan nanya gimana, yang ngatur hidup itu Allah. Terus gimana? Syukuri, insya Allah 1,5 juta Allah cukupkan. Ya, Allah cukupkan. Apalagi dalam Al-Quran juga disebutkan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kita menyerahkan diri kepada Allah, tawakal, Allah akan cukupkan. Kalaupun kita kurang-kurang. Jadi orang beriman itu gak ada istilahnya kurang, semuanya cukup. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur, alhamdulillah. Nah, tausiah pada hari ini berkaitan dengan menutup aurat. Jadi Bapak Ibu ya, kemarin saya sore pergi ke Padang Pariaman. Dalam perjalanan jam 5, jam 6 menjelang berbuka, banyak anak-anak kita perempuan gak menutup aurat. Tapi rasanya saya yakin kalau pagi dia menutup aurat, karena paginya sekolah. Jadi saya pun berpikir, kok jadi begini ya. Orang yang jualan, anak-anaknya pakai motor, lagi duduk, lagi jalan, ada yang ke warung, banyak yang tidak menutup aurat di sore hari. Kemudian dari hari-hari sebelumnya pun demikian keadaannya. Sepertinya menutup aurat hanya seragam,
Kalau ke sekolah baru dia pakai kerudung. Kalau dia ke kantor dia baru pakai kerudung. Jadi kalau begitu pemahamannya mungkin tentang menutup aurat ini belum sempurna, belum lengkap. Dia menganggap menutup aurat itu hanya sekedar seragam ke sekolah atau seragam ke kantor, atau nggak enak sama teman-teman kantor. Yang membedakan orang Islam sama enggak pakai kerudung. Saya nggak pakai kerudung nanti disangka nggak Islam, pakailah dia kerudung ke kantor. Tapi pulang kantor sampai rumah terbuka. Ada orang lain pun dia terbuka. Keluar rumah pun ke pasar terbuka. Nah, ini yang mungkin menjadi keprihatinan kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, ada juga cerita di beberapa media di Sumatera Barat. Pernah baca Ibu ada orang yang diperkosa. Ya, di beberapa kabupaten. Kita pun kaget. Kok ada yang diperkosa rame-rame katanya. Itu kejadian enggak cuma 1, 2, tapi beberapa kali. Kemudian juga ada yang terkena AIDS. Berarti AIDS juga karena pergaulan bebas sebagian besarnya, selain penyebab lainnya. Nah, Bapak Ibu, kemudian juga ada yang selingkuh. Selingkuh itu artinya dia sudah punya istri, terus dia main dengan wanita lain, selingkuh. Nah, ini kasus-kasus yang juga sebab diantaranya karena wanita tidak menutup aurat. Selain laki-lakinya juga nggak benar, ya, laki-lakinya nggak betul juga, pasti itu. Laki-lakinya nggak beriman, nggak bertakwa, saya bisa pastikan nggak sholat itu. Kalau sholat pun bolong-bolong sekedar ngikutin orang atau supaya dilihat orang sholat, tapi dia sebetulnya nggak sholat. Wanitanya juga sebagai penyebab, tidak hanya laki-laki. Nah, kaitan tausiah kita yaitu menutup aurat. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pakaian itu yang menutup aurat seperti ibu-ibu yang hadir di sini, itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya. Bukan hanya sekedar fashion, gaya. Ya, bukan sekedar fashion atau gaya. Dan juga kemudian jangan ditafsirkan menutup aurat dengan berkerudung itu zamannya jahiliyah atau zaman 15 abad yang lalu udah nggak cocok lagi. Dengan keadaan sekarang sudah modern, hidup kita udah bebas, udah maju. Ngapain kok pergi ke zaman unta, mesti menutup aurat, nggak zaman. Nah, misalnya, atau pikiran yang serupa untuk membenarkan dia tidak mau menutup aurat, misalnya panas. Wah, ini panas nih, nggak cocok kita. Wah, menutup aurat tuh nggak fashion, nggak gaya. Macam-macam alasannya dibuat. Jelas itu tidak betul. Kenapa? Karena dalam Al-Quran jelas-jelas Allah memerintahkan kita menutup aurat. Dan pasti apa yang Allah perintahkan ada manfaat positif buat kita. Allah melarang pasti ada manfaat positif kepada kita. Larangan Allah dikerjakan, perintah Allah ditinggalkan, pasti kena negatifnya buat kita. Itu sudah pasti selama kita yakin bahwasanya Allah berfirman dalam berbagai ayat Al-Quran adalah suatu kepastian yang namanya sunatullah qauliyah. Kepastian yang Allah berikan tertulis dalam Al-Quran benar semuanya, nggak ada yang salah. Termasuk perintahnya. Masa sih Islam kan cuma sholat, kalau ada uang zakat, ada uang lebih lagi haji, cukup. Terus di bulan puasa Ramadan, kok baju diatur-atur segala? Nah, itu juga justru ungkapan sekuler. Karena ungkapan sekuler itu memisahkan kehidupan kita dengan ibadah. Padahal yang betul, kehidupan kita adalah ibadah. Apapun yang kita kerjakan ibadah. Bangun tidur sampai tidur dan bangun lagi ibadah. Ke kamar mandi, makan minum ibadah. Berhubungan suami istri dan ngurus anak ibadah. Ibu-ibu ke dapur
kemudian juga mencuci dan mengerjakan rumah tangga juga ibadah. Apalagi kita bekerja cari uang juga ibadah. Datang kemari ibadah juga. Berpakaian juga ibadah. Nah, itu semuanya ada dalam Al-Quran, diterangkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Ya, kita lihat misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 6. Walladzina hum li furujihim hafizun. Jadi ciri orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang memelihara kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi memelihara kemaluan, arti menutup aurat, memelihara aurat, menutup aurat ya. Dan kemudian itulah ciri orang yang beriman, kecuali dia boleh terbuka rambut, kaki, tangan kepada hamba saya, kepada istri, kepada suami, ya itu boleh dia membukanya. Nah, kalau di dalam surat 24 ayat 31 itu jelas sekali kepada siapa wanita boleh terbuka auratnya. Ya, dalam ayat ini disebutkan hendaklah kita menutup aurat kecuali. Nah, ini kecualinya kepada suami mereka. Boleh kepada suami. Kemudian kepada ayah mereka. Jadi ayah ini kan laki-laki ya, kita boleh. Atau ayah suami. Ibu-ibu punya suami, kepada suami boleh terbuka aurat, kepada ayah kita boleh, kepada mertua laki-laki. Artinya ayahnya suami kita, itu boleh. Kemudian putra-putra, pasti anak-anak kita yang laki-laki juga boleh. Kemudian putra-putra suami mereka, mungkin kalau kita bernikah dengan laki-laki yang sudah punya anak, dia punya anak, itu boleh ya. Kemudian juga saudara laki-laki, ibu-ibu punya kakak laki, punya adik laki, boleh. Kemudian putra saudara laki-laki, ponakan, saudara laki kita, kakak, adik kita punya anak laki-laki, itu boleh. Kemudian putra saudara perempuan, adik perempuan kita punya anak, juga boleh yang laki-laki terbuka aurat kita. Atau para perempuan sesama Islam. Nah, ini sesama Islam, perempuan boleh terbuka. Ada yang bertanya, kalau bukan dengan orang Islam gimana? Nah, ada pendapat yang mengatakan juga nggak boleh, harus menutup aurat kepada orang yang bukan Islam. Kemudian juga ada kepada hamba saya, kepada pelayan laki-laki yang sudah tua, yang tidak cenderung kepada wanita, dan anak-anak yang belum mengerti tentang wanita. Nah, Bapak Ibu, ini jelas sekali dalam surat 24 ayat 31. Nah, tentu yang tadi disebutkan yang kecuali-kecuali adalah yang muhrim kita, orang yang termasuk keluarga dekat kita. Mungkin Bapak Ibu ya, sebetulnya kalau dalam agama Islam, pakaian itu tidak semata-mata hanya menutup badan kulit kita dari panas, dari dingin, dari angin, dari debu, dari hujan dan sebagainya. Tapi Allah menyuruh kita menutup aurat itu karena untuk menjaga kehormatan ibu-ibu, anak-anak perempuan kita, dan mencegah kemungkinan terjadinya masalah-masalah sosial. Apa hubungannya kok menutup aurat, membuka aurat dengan masalah sosial? Tadi ada perkelahian. Ya, anak-anak SMA tuh Bapak Ibu ya, kalau ada yang kelahi-kelahi, itu diantara sebabnya yang terjadi karena rebutan cewek. Atau ceweknya diganggu sama sekolah lain, berantem tuh dia. Kalau ibu-ibu suka nonton sinetron, wah tuh banyak itu. Cerita tentang percintaan, mau dia main bunuh-bunuhan, macam-macam itu kerjanya. Nah, ini karena ketertarikan laki-laki kepada wanita, karena wanita itu terbuka auratnya. Tadi perkosaan sampai kepada pembunuhan. Dulu pernah Bapak Ibu dengar ada cerita di angkot di Jakarta, ya, wanita kemudian dibawa lari sama sopir angkot dan kenek stokarnya ya, akhirnya diperkosa. Tidak hanya diperkosa, dirampok.
Kita dengar juga ada wanita tidak berpakaian dibuang di semak-semak, di hutan, di sungai. Ternyata juga setelah hasil visum diperkosa. Nah, yang terjadi demikian diantaranya karena wanita yang tidak menutup aurat. Tapi kalau wanita yang menutup aurat, belum pernah dengar kejadian-kejadian seperti itu, belum ada. Coba yang diangkot, kenapa? Karena dipakai rok pendek, duduk di angkot, kelihatan kakinya. Laki-laki di depannya. Nah, laki-laki ngelihatnya, terus diganggunya. Ya sudahlah, terjadi sesuatu yang di luar harapan kita. Nah, coba kalau dia menutup aurat, apa yang mau dilihat? Nggak ada, cuman muka. Paling pun kalau digangguin, katanya mau pergi ngaji nih katanya. Atau ahli surga lewat katanya. Atau menyebutnya, oh ini rombongan majelis taklim lewat katanya. Paling itu ledekannya. Apalagi ibu pernah diledek laki-laki kalau kita digangguin. Tapi kalau yang terbuka aurat, nggak begitu ganggunya. Sweet. Nah, ya kan? Betul? Kok iya jawabnya? Pernah ngalami apa? Dulu waktu masih gadis. Oh, jadi pengalaman masa lalu diganggu sama cowok-cowok gitu ya. Nah, sweet, nah, diganggu. Tapi kalau yang pakai kerudung nggak ada yang diganggu. Ya, oh ahli sorga, bidadari sorga, masih yang baik-baik begitu. Nah, sekarang saya tanya kepada bapak ibu. Ini mungkin nanya ke laki-laki lah ya. Bapak-bapak, kalau saya tanya ya ke bapak, melihat ibu-ibu wanita rambutnya kelihatan, tertarik nggak? Jujur nih jawabnya. Bapak saya tanya, lihat rambut perempuan tertarik nggak? Yang nggak tertarik siapa? Nah, itu nggak normal itu. Bapak ngelihat kakinya wanita tertarik nggak? Yang semakin keras tuh yang nafsunya gede itu. Yang nggak ngejawab tuh nggak normal. Yang senyum-senyum aja masih bingung. Ngelihat tangannya wanita tertarik nggak? Nah, alhamdulillah Pak JM, anak buah bapak normal semuanya, alhamdulillah. Nah, sekarang ibu-ibu saya tanya, Bu, halo Bu. Nah, kalau ngelihat rambutnya laki-laki tuh lihat, tertarik nggak? Ada yang tertarik? Itu ada yang tertarik situ. Itu nggak normal kalau yang tertarik. Jadi nggak tertarik ya? Nggak, oke. Lihat tangannya, laki-laki tertarik nggak? Nggak juga. Ini jujur nih bapak ibu ya. Ngelihat kakinya laki-laki tertarik nggak? Bahkan lari kali ngelihatnya. Banyak bulu-bulu di sini langsung lari gitu ya. Nah ini makanya laki-laki rambut itu bukan aurat. Rambut bukan aurat, nggak apa-apa kalau terlihat. Tangan, kaki juga nggak apa-apa. Karena wanita juga nggak akan tertarik. Tapi kalau dari dengkul sampai sini baru aurat, sampai pusar, betul aurat. Badan, bahkan sampai badannya laki-laki itu wanita pun tidak tertarik. So, oleh karena itu kita pergi umroh pakai baju ihram kan boleh kelihatan, nggak apa-apa. Nah coba kalau wanita, wah gawat. Oleh karena ditutup, rambutnya ditutup. Ya ibu-ibu, ini pernyataan jujur laki-laki. Tertarik lihat rambutnya, tangannya, kakinya. Nah tertariknya itu tanda normal. Tapi kalau itu kejadiannya ada di siang hari, ada di tempat-tempat terbuka, ada di orang keramaian, ada di tempat yang bukan rumah begitu. Ini tertariknya akan berdampak kepada apa? Menggoda, mengganggu. Sehingga muncullah kasus-kasus tadi, sehingga kalau itu yang terjadi, yang rusak kita sendiri. Ibu-ibu, anak-anak kita maka dijagalah. Oleh karena itu kembali kepada pengantar saya yang pertama, mari kita jaga anak-anak kita, ibu-ibu yang sekolah, yang perempuan-perempuan itu jangan hanya ke sekolah saja. Dia menutup aurat seperti hadis Nabi,
Ifat aurataka ila min zaujatika aw ma malakat yaminuka. Hadis Nabi menyebutkan tutuplah aurat, ya, pelihara aurat kita, anak-anak kita. Ya ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu saya yakin sudah menutup aurat, dan mudah-mudahan anak-anak kita yang di rumah pun kita suruh menutup aurat untuk kebaikan anak-anak kita sendiri. Untuk kebaikan anak-anak kita sendiri. Silakan disuruh menutup aurat. Ibu-ibu juga demikian. Pulang kantor ketemu laki-laki harus menutup aurat juga. Keluar rumah apalagi sore juga menutup aurat. Jangan hanya ke kantor saja kita menutup aurat. Di luar pun demikian, karena tidak ada perintahan Allah dan Rasul untuk hanya ketika kerja saja menutup aurat, tidak ada. Mungkin bapak-bapak juga mohon dukungannya untuk istri kita mungkin yang belum menutup aurat, atau anak-anak kita yang perempuan, karena bagaimanapun ini perintah Allah dan Rasulnya, dan ini juga untuk kebaikan kita pribadi, kita keluarga, dan bangsa kita. Karena kalau umatnya diawali dari wanitanya tidak baik, maka umat dan bangsa juga akan tidak baik. Oleh karena itu marilah kita bersama untuk menutup aurat. Dan alhamdulillah di Sumatera Barat, baik dari provinsi sampai kota kabupaten, sudah mengeluarkan kebijakan ke kantor menutup aurat, ke sekolah menutup aurat. Yang belum adalah keluar rumah. Nah inilah menjadi keprihatinan kita. Mudah-mudahan anak-anak gadis kita menutup auratnya dan menjaga diri dari hal-hal yang tidak mulia. Sekian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.